Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 2 Desember 2020 dengan judul Permata-Permata Allah. Ayat inti, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Malayaki 3 ayat 17. Keterangan, mata Allah yang memandang segala zaman tertuju kepada Kristus yang akan dihadapi umatnya bila mana kuasa-kuasa duniawi bersiap untuk melawan mereka. Sebagaimana tawanan yang dibuang, mereka akan takut mati oleh karena kelaparan atau oleh tindakan kekerasan. Tetapi yang kudus, yang membelah Laut Merah di hadapan orang-orang Israel, akan menyatakan kekuasaannya yang maha besar dan mengubah keadaan mereka yang tertawan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Malayaki 3 ayat 17. Jika darah saksi-saksi Allah yang setia dicurahkan pada waktu ini, itu tidak menjadi seperti bibit yang ditabur untuk mendapatkan tuaian bagi Allah, seperti darah para syuhada dahulu. Kesetiaan mereka tidak akan menjadi suatu kesaksian yang meyakinkan orang-orang lain kepada kebenaran, karena hati yang keras telah memukul kembali gelombang-gelombang belas kasihan, sampai akhirnya belas kasihan itu tidak datang lagi. Jika orang-orang benar sekarang dibiarkan menjadi mangsa musuh-musuh mereka, hal itu akan menjadi suatu kemenangan bagi raja kegelapan. Bila mana perlindungan hukum manusia ditarik dari mereka yang menghormati hukum Allah, akan ada suatu gerakan yang serentak untuk kebinasaan mereka di berbagai negeri. Sementara waktu yang ditetapkan di dalam surat keputusan semakin dekat, orang-orang akan berkomplot untuk menghancurkan sekte yang dibenci itu. Akan ditentukan untuk melancarkan serangan yang mematikan pada suatu malam, yang akan membungkam sama sekali suara pendapat yang berbeda dan teguran itu. Umat Allah yang sebagian di dalam penjara, sebagian bersembunyi di daerah-daerah terpencil di hutan-hutan dan gunung-gunung, masih memohon perlindungan ilahi, sementara di markas pasukan-pasukan bersenjata yang didorong oleh malaikat-malaikat jahat sedang dipersiapkan pelaksanaan pembunuhan. Sekaranglah pada saat yang sangat penting ini, Allah Israel akan campur tangan untuk melepaskan umatnya. Dengan pekik kemenangan, ejekan dan kutukan, rombongan orang-orang jahat hampir menerkam mangsa mereka. Pada waktu tiba-tiba kegelapan yang lebih gelap dari kegelapan malam turun ke atas bumi. Pelangi yang bersinar dengan kemuliaan dari tahta Allah meliputi segala langit dan seolah-olah mengelilingi setiap kelompok orang yang sedang berdoa. Orang banyak yang marah itu tiba-tiba terdiam. Teriak ejekan mereka terhenti. Tujuan kegeraman mereka hendak membunuh telah dilupakan. Dengan penuh rasa takut, mereka memandang lambang perjanjian Allah dan ingin agar terlindung dari cahayanya yang luar biasa itu.
Alfa dan Omega jilid 8, halaman 668, 670, dan 671. Saudaraku yang kekasih, orang-orang yang takut akan Tuhan dan percaya kepada janjinya adalah permata-permata Allah. Sekalipun mereka dipenjara, sekalipun mereka dianiaya, mereka tetap bergantung penuh kepada Tuhan, tidak membiarkan iman mereka runtuh. Mereka adalah permata-permata Allah. Dan ketika Allah datang di awan-awan dengan kemuliaan, memberikan keadilan kepada umat-umatnya, maka Allah akan melepaskan umat-umatnya tersebut, dan perlindungan Tuhan itu nyata, menjemput Anda dan saya, menjemput umat-umat yang tetap setia dan takut akan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup kami ini sering membuat kami ragu untuk percaya kepada Tuhan. Terkadang kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami dan sucikan kami Tuhan. Sanggupkan kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu untuk tetap setia dan percaya dan takut akan Tuhan. Karena kami rindu, kami merasakan keindahan kemuliaan Allah yang datang di awan-awan, memberikan keselamatan dan keadilan kepada umat-umat-Mu. Diberkatilah kami hari ini, ketika kami menjalankan akan aktivitas kami, pekerjaan kami. Kiranya kasih setia Tuhan menjaga, memelihara, memberikan kami berkat-berkat dari sorga sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.